Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. Saya dari kelas 12 IPS 5 SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Mesir, India, dan Australia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan de facto. Pengakuan de facto, pengertian pengakuan de facto adalah pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur negara, seperti ada pemimpin rakyat dan lainnya. Berdasarkan sifatnya, pengakuan de facto ada dua macam, yaitu pengakuan de facto bersifat tetap dan pengakuan de facto bersifat sementara. Pengakuan de facto bersifat tetap yaitu pengakuan dari negara lain yang dapat menimbulkan hubungan bilateral di bidang perdagangan dan ekonomi. Tetapi untuk tingkat diplomatik belum dilaksanakan. Adapun pengakuan de facto yang bersifat sementara yaitu pengakuan yang diberikan oleh negara lain dengan tidak melihat jangka panjang apakah negara itu eksis atau tidak. Apabila ternyata negara tersebut tidak dapat bertahan pengakuan terhadap negara tersebut, ditarik kembali. Pengakuan de facto ini berkaitan dengan pengakuan kedaulatan de facto suatu negara yang menunjuk pada adanya pelaksanaan kekuasaan secara nyata dalam masyarakat yang dinyatakan merdeka atau telah memiliki independensi kekuasaan yang nyata dalam masyarakat, yaitu masyarakat tersebut telah tunduk pada kekuatan penguasa secara nyata yang disebut de facto. Penguasa yang secara nyata dikuasai oleh suatu masyarakat dianggap memiliki pengakuan secara de facto. Penguasaan dalam memperoleh kekuasaan mungkin sah dan tidak sah, akan tetapi penguasa tetap bersatu sebagai orang yang ditaati oleh masyarakat. Untuk itu, perolehan kekuasaan bukan merupakan suatu ukuran untuk dapat menjustifikasi keabsahan kedaulatan secara de facto. Kedaulatan de facto yang tidak sah disebabkan oleh adanya penguasaan yang berkuasa terhadap suatu kelompok masyarakat tidak didasarkan atas persetujuan masyarakat dan keinginan masyarakat, akan tetapi kekuasaan yang diperoleh menggunakan cara-cara yang tidak moral seperti cara membujuk, meneror, mengancam, dan pada tingkat yang tertinggi. Dibenarkan atau diakui ini pernah terjadi pada masa pemerintahan Hitler di Eropa dan Asia, juga pada masa pendudukan Belanda dan Jepang di Indonesia. Tetapi ketaatan rakyat terhadap penguasa tersebut disebabkan oleh hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dipaksa untuk mengakui penguasa, dan pada saat itu penguasa memperoleh pengakuan kedaulatan de facto yang tidak sah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.